Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menceritakan biografi tentang Ibnu Sina. Ibnu Sina memiliki nama lengkap Abu Al-Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Al-Hasan Ibnu Sina. Dilahirkan di desa Afsana pada tahun 370 Hijriah dan wafat di Hamedan pada tahun 428 Hijriah. Ibu beliau bernama Stareh dan ayahnya bernama Abdullah. Ia dijuluki dengan Bapak Kedokteran Modern. Sejak kecil, Ibnu Sina memiliki daya intelektual yang tinggi dan ingatan yang kuat, serta beliau sejak kecil mampu menyerap ilmu pada gurunya. Dari guru beliau bernama Abu Abdullah An-Nakili, beliau banyak belajar ilmu, baik itu ilmu Al-Quran, sastra, manatik, kedokteran, fisika, metafisika, astronomi, dan lain sebagainya. Pada umur 10 tahun, beliau telah menghafal Al-Quran, dan di saat umur 16 tahun, beliau mempelajari ilmu kedokteran, serta mempraktekkan lalu mengobati orang miskin yang tidak mampu, serta jadi guru untuk anak-anak. Dan dari situlah beliau menemukan metode dan ilmu-ilmu baru. Ketika umur 22 tahun, ayah beliau meninggal dunia. Beliau memutuskan meninggalkan tanah kelahiran dengan berjalan ke Urgench. Di sana beliau sempat diangkat menjadi pejabat pemerintah, namun ia kembali mengembara ke berbagai tempat dan melepaskan jabatannya. Dan di akhir hayatnya ia menjadi pelayan penguasa Kakuyid. Di sana ia diangkat sebagai dokter umum, penasihat sastra dan sains, bahkan sering diikutkan dalam kampanye-kampanye politik. Adapun karya-karya Ibnu Sina, yang pertama Asy-Syifa, buku filsafat terbesar dari Ibnu Sina. Yang kedua An-Najat, buku ringkasan Asy-Syifa. Yang ketiga Al-Isyarat wal Tanbiyat, buku terakhir dan yang paling baik. Yang keempat Al-Hikmah Al-Masyriqiyah, buku yang mempelajari tasawuf. Dan yang terakhir Al-Qanun, buku yang pernah menjadi standar universitas-universitas Eropa. Ibnu Sina ialah salah satu filosof besar Islam yang telah berhasil membangun sistem filsafat yang lengkap dan terperinci. Karakteristik paling dasar dari pemikiran Ibnu Sina adalah pencapaian definisi metode pemisahan dan pembedaan konsep-konsep secara tegas dan keras. Adapun pemikiran filsafat beliau menyatakan bahwa kecemasan pada kematian merupakan inti dari universal dari semua penyakit mental. Maksudnya ialah tingkat kecemasan tersebut berkaitan erat dengan tingkat pengetahuan seseorang tentang kematian. Ibnu Sina mengklarifikasikan keterkaitan antara pikiran dan tubuh menjadi beberapa bagian. Pertama, ia mempercayai pikiran manusia berkedudukan seperti cermin. Dengan banyak berpikir, cermin manusia akan semakin halus dan cerlang, sehingga dapat mengarahkan menuju akuisisi pengetahuan yang benar. Kedua, Ibnu Sina meyakini pikiran yang mengendalikan tubuh terhadap hubungan di antara keduanya. Pikiran mengendalikan tubuh melalui emosi dan kehendaknya. Contohnya, jika seseorang percaya ia akan gagal, maka kemungkinan kegagalan hidupnya akan meningkat. Perilaku tubuh akan mengarahkan pada kepercayaan itu. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya Olala Yuliani, NIM 1932042, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.